Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini untuk menyampaikan materi tentang produksi tanaman pangan alternatif minor. Namun kali ini saya akan menyampaikan produksi tanaman pangan alternatif itu apa. Sebelum lebih jauh lagi secara detail di pangan alternatif minor. Baiklah, kita coba lihat uraiannya berikut ini. Tanaman pangan alternatif adalah jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai alternatif atau pengganti sumber makanan utama, terutama beras, gandum, atau jagung. Tanaman pangan alternatif ini umumnya tumbuh dengan baik di berbagai kondisi iklim dan lingkungan, serta memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Tujuan dari pengembangan tanaman pangan alternatif ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap tanaman pangan utama, meningkatkan ketahanan pangan, dan diversifikasi sumber makanan guna menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan lainnya. Contoh tanaman pangan alternatif meliputi serealia, kacang-kacangan, ubi-ubian, antara lain sorghum, contohnya, dan tanaman-tanaman yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Tanaman pangan alternatif juga dapat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Beberapa tanaman pangan alternatif memiliki kemampuan tumbuh yang lebih efisien dalam kondisi tanah yang kurang subur atau ketersediaan air yang terbatas. Jadi di tanaman pangan alternatif ini salah satu kelebihannya adalah bisa tumbuh di tanah yang kurang subur atau pada kondisi air yang agak kering atau terbatas. Dengan memanfaatkan tanaman-tanaman ini, kita dapat mengurangi degradasi tanah dan menghemat penggunaan air, yang pada akhirnya akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, tanaman pangan alternatif juga memiliki potensi dalam aspek ekonomi dan sosial. Pengembangan tanaman-tanaman ini dapat memberikan peluang baru bagi petani untuk mendiversifikasi hasil panen mereka, mengurangi risiko kegagalan panen, dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, konsumsi tanaman pangan alternatif ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan pola makan yang lebih seimbang dan beragam. Karena biasanya tanaman-tanaman ini kaya akan serat, protein, vitamin, dan mineral. Dalam mengembangkan dan mengadopsi tanaman pangan alternatif, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kelayakan dan potensi kontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berlanjutan. Selain itu, pendidikan kepada masyarakat mengenai nilai gizi, cara pengolahan, dan manfaat dari tanaman-tanaman ini juga penting untuk mempromosikan penerimaan dan penggunaannya dalam pola makan sehari-hari. Pada tahun 2023 kemarin, perkembangan komoditas tanaman pangan alternatif di Indonesia harus menunjukkan peningkatan yang positif. Pemerintah, lembaga riset, dan masyarakat telah semakin menyadari pentingnya diversifikasi sumber pangan untuk menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan pangan. Berdasarkan perkembangannya di Indonesia, terdapat beberapa poin yang kita catat di sini. Yang pertama, peningkatan produksi.
Produksi tanaman pangan alternatif seperti kacang-kacangan, ubi-ubian, quinoa, dan amaranth cenderung meningkat. Ini bisa disebabkan oleh adanya dukungan teknologi pertanian yang lebih baik, metode pengolahan yang lebih efisien, dan penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Kemudian yang kedua, promosi gizi dan kesehatan. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat gizi dari tanaman pangan alternatif telah mendorong konsumsi lebih banyak jenis makanan ini. Program-program edukasi gizi dan kampanye promosi kesehatan dapat memainkan peran penting dalam mengubah pola makan masyarakat. Kemudian yang ketiga, diversifikasi produk olahan. Pengembangan produk olahan dari tanaman pangan alternatif semakin berkembang. Misalnya munculnya makanan ringan berbagai dasar kacang-kacangan atau produk olahan ubi-ubian yang memiliki daya tarik komersial tinggi dan memberikan nilai tambah ekonomi. Kemudian beberapa perkembangan yang terjadi diantaranya juga kepada peran petani dan usaha tani. Petani semakin tertarik untuk membudidayakan tanaman pangan alternatif sebagai alternatif pendapatan. Hal ini juga berkontribusi pada diversifikasi risiko bencana alam dan fluktuasi harga komoditas utama. Kemudian yang kelima, dukungan pemerintah tentunya selalu diharapkan melalui berbagai program dan kebijakan berupaya mendorong pengembangan dan produksi tanaman pangan alternatif ini, dan bisa termasuk insentif bagi petani, pengembangan varietas unggul, dan penyediaan pelatihan bagi petani. Dan keenam, pasar ekspor. Beberapa tanaman pangan alternatif yang tumbuh baik di Indonesia memiliki potensi untuk diekspor ke pasar internasional. Ekspor produk-produk ini dapat memberikan peluang ekonomi baru bagi negara tentunya. Kemudian yang ketujuh, riset dan inovasi. Riset terus dilakukan untuk mengembangkan varietas tanaman pangan alternatif ini yang lebih unggul dalam hal produksi, ketahanan terhadap penyakit, nilai gizi, dan lain-lain. Inovasi dalam metode pertanian dan pengolahan juga berkontribusi pada perkembangan sektor ini. Di beberapa tanaman, mungkin hampir seluruh juga tanaman, bisa kita analisis berdasarkan SWOT, artinya singkatan SWOT. Jadi disilahkan saja SWOT analisis. Ini analisis yang sudah terkenal di beberapa bidang ilmu, dan kebetulan di sini untuk produksi tanaman pangan, strength-nya, S itu strength, kekuatannya. Keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, memberikan potensi besar untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman pangan alternatif. Jadi di Indonesia ini sudah ada tanaman-tanaman yang dahulu pernah tumbuh namun tidak berkembang karena tertutup oleh popularitas tanaman-tanaman pangan yang lain. Kemudian kondisi iklim dan tanah. Kondisi iklim yang beragam dan jenis tanah yang berbeda-beda ini memberikan peluang untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan alternatif. Jadi karena setiap tanaman pangan alternatif ini membutuhkan kondisi iklim yang berbeda-beda, tentunya akan lebih cocok seandainya kondisi iklim lebih bervariasi atau lebih beragam. Begitu juga untuk jenis-jenis tanaman, jenis-jenis tanah. Ada yang tanah netral, ada yang tanah masam, ada yang alkalis. Begitu juga kesesuaian lahan bagi beberapa tanaman pangan alternatif ini.
Kemudian pengetahuan tradisional, masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan tradisional tentang tanaman pangan alternatif ini yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengolahan. Jadi nenek moyang kita dari dahulu turun-temurun sudah memiliki kebiasaan yang cukup baik dalam mengelola tanaman, mulai sejarahnya dari ladang berpindah sampai kepada menetap dan dapat membudidayakannya. Kemudian weakness-nya atau kelemahannya, kurangnya pemahaman masyarakat, mungkin masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang manfaat dan nilai gizi dari tanaman pangan alternatif. Tentunya tanaman ini tidak bisa serta-merta dilihat dari nilai gizinya tanpa melalui analisis laboratorium. Sedangkan di masyarakat, apabila sudah percaya kepada nenek moyangnya, maka mereka mau menggunakannya. Tapi seandainya belum ada rekomendasi dari nenek moyangnya atau kebiasaan mereka, walaupun nilai gizinya itu tinggi, mereka belum berani mengembangkan atau membudidayakan tanaman pangan alternatif ini. Kemudian infrastruktur pertanian ini di beberapa daerah mungkin belum memadai untuk mendukung produksi dan distribusi tanaman pangan alternatif. Kemudian rendahnya produksi di beberapa tanaman pangan alternatif mungkin memiliki produktivitas yang masih rendah bila dibandingkan dengan tanaman pangan utama. Namun ada peluang, opportunities, antara lain peningkatan permintaan global akan tanaman pangan alternatif ini yang kaya gizinya itu semakin meningkat. Kemudian memberikan peluang ekspor pada produk-produk ini. Kemudian dukungan pemerintah, ini pemerintah Indonesia semakin menyadari pentingnya tanaman pangan alternatif dan mungkin memberikan dukungan dalam bentuk insentif atau program pengembangan dan inovasi teknologi dalam teknologi pertanian dan pengolahan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk. Itu peluangnya. Kemudian ancamannya atau threat ini di tanaman pangan utama ini terjadi persaingan. Tanaman pangan alternatif harus bersaing dengan tanaman pangan utama seperti beras, gandum, dan jagung dalam hal konsumsi dan popularitas. Kemudian perubahan iklim yang semakin tidak menentu dapat mempengaruhi produksi tanaman pangan alternatif karena kondisi tumbuh yang tidak stabil. Kemudian juga harga dan pasar ini berfluktuasi dan ketidakpastian pasar dapat mempengaruhi ekonomi petani dan produsen tanaman pangan alternatif. Kemudian secara umum, tanaman pangan alternatif ini mempunyai syarat tumbuh antara lain kondisi iklim. Berbagai tanaman pangan alternatif memiliki kebutuhan iklim yang berbeda-beda. Kondisi suhu, curah hujan, kelembaban udara harus sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman tersebut. Sebagaimana umumnya tanaman itu harus disesuaikan. Kemudian juga jenis tanah, kualitas tanah seperti tekstur, drainase, pH, dan kesuburan itu mempengaruhi kemampuan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Dan di Indonesia jenis tanah cukup beragam. Kemudian cahaya matahari, ini intensitas dan durasi cahaya matahari tentunya mempengaruhi proses fotosintesis tanaman, di mana tanaman pangan alternatif ini harus ditanam di tempat yang mendapatkan paparan cahaya matahari yang cukup. Ada tanaman yang membutuhkan
intensitas yang penuh, kemudian menengah, ada yang sedikit, tergantung kepada jenis dari tanaman pangan tersebut. Kemudian air dan irigasi, tentunya tanaman ini membutuhkan air, begitu juga tanaman pangan alternatif ini. Namun salah satu kelebihannya sudah disampaikan tadi adalah tanaman pangan alternatif dapat tumbuh di kondisi air yang kurang atau terbatas. Kemudian pestisida dan penyakit ini tentunya untuk melindungi tanaman dari penyakit, juga hama. Ini tentunya pangan alternatif harus dilindungi agar tidak turun produksinya. Bisa digunakan pestisida organik yang ramah lingkungan, walaupun belum banyak jenisnya, tapi sekarang sudah cukup memadai. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi atau produktivitas tanaman, antara lain pemilihan varietas tentunya harus cermat. Memilih varietas itu harus disesuaikan dengan iklim dan tanah atau jenis tanah setempat untuk mencapai produksi atau produktivitas yang optimal. Begitu juga pemupukan, itu pemberian nutrisi yang tepat melalui pemupukan bisa meningkatkan produktivitas tanaman. Kebutuhan nutrisi setiap jenis tanaman pangan alternatif bisa berbeda-beda. Ada yang rakus terhadap pupuk, ada juga yang menguras, ada juga yang menyuburkan tanah, dan seterusnya. Kemudian tadi pengendalian hama dan penyakit, ini sampai sejauh mana kita berupaya untuk mengendalikan gangguan dari hama dan penyakit ini. Kemudian pengelolaan tanah, praktik pertanian yang baik seperti rotasi tanaman, pengolahan tanah yang benar, dan penanaman penutup tanah atau cover crop dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi erosi. Kemudian di sini ada teknologi pertanian, meliputi penggunaan teknologi modern seperti pengairan yang efisien yang sudah diatur oleh komputer, oleh sistem yang serba otomatis, penggunaan pestisida yang tepat, tepat dosis, tepat sasaran, tepat juga cara, dan tentunya mungkin sekarang tepat juga jenisnya, mereknya. Dan metode tanam yang canggih bisa meningkatkan produktivitas tanaman. Kemudian iklim dan cuaca tentunya yang tidak stabil, kadang-kadang juga terjadi iklim yang ekstrim atau suhu yang ekstrim yang sudah barang tentu sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Kemudian irigasi sudah barang tentu sama dengan kecukupan air, di mana irigasi ini adalah yang dimaksud sistem instalasinya, karena pada kondisi tertentu, misalnya pada musim kemarau, tentunya pengaturan irigasi ini harus cermat sehingga air bisa selalu tersedia. Kemudian agrobisnisnya, faktor ekonomi termasuk harga pasar dan permintaan konsumen terhadap komoditas tanaman pangan alternatif juga akan mempengaruhi keputusan petani dalam menanam tanaman ini. Jadi kalau tanaman tadi sudah ditentukan bahwa kurang laku di pasar, maka petani juga berpikir tidak terlalu banyak mengembangkan tanaman pangan alternatif itu. Tapi seandainya harga pasar baik, maka sudah tidak ragu-ragu lagi petani bisa mengusahakan tanaman pangan alternatif ini.
Ya, sekian uraian dari saya tentang tanaman produktivitas tanaman pangan alternatif secara umum. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada pemirsa bahwa memang di samping tanaman pangan pokok, tentunya kita harus sudah bisa mengembangkan tanaman-tanaman pangan alternatif ini yang sudah banyak tumbuh di negara kita, namun kita tinggal mengembangkannya dan juga pemasarannya. Dengan mengurangi kebutuhan akan beras, maka diharapkan diversifikasi tanaman lebih berkembang lagi. Sekian kepada pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah subscribe mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.